Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baraka Surya Asidiki dari kelas 11A1. Ingin menjelaskan tentang sejarah BPUPKI dan PPKI. Nah, yang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah dua badan penting yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Meski dibentuk oleh Jepang, kedua badan ini justru dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa untuk merancang dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara sistematis. Melalui dua lembaga ini, Indonesia mulai menyusun dasar negara, konstitusi, dan membentuk pemerintahan awal. Nah, saat Indonesia masih dijajah Jepang, sebenarnya para pemimpin kita tidak tinggal diam. Justru di tengah tekanan itu, mereka memanfaatkan celah dari Jepang yang menjanjikan kemerdekaan. Lalu dibentuklah dua badan, yaitu BPUPKI dan PPKI. Awalnya ini adalah badan buatan Jepang, tapi tokoh-tokoh kita seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan lainnya dengan cerdas menggunakannya untuk menyiapkan negara kita secara serius. Nah, lalu ada pembentukan dan tujuan BPUPKI dan PPKI. BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 sebagai respon Jepang terhadap semakin terdesaknya posisi mereka dalam Perang Dunia II. Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. BPUPKI beranggotakan 62 tokoh dari berbagai daerah dan latar belakang. Tugas utamanya adalah menyelidiki dan merumuskan hal-hal penting tentang dasar negara dan pembentukan pemerintah Indonesia merdeka di masa depan. BPUPKI ini mulai bekerja pada saat Jepang mulai kehilangan kekuatan. Untuk menjaga dukungan rakyat Indonesia, Jepang membuat semacam badan perumus kemerdekaan. Tapi di sinilah kejelian para tokoh kita muncul. Mereka benar-benar membahas dasar negara, bentuk pemerintahan, dan tidak sekedar formalitas. Jadi ini bukan sekedar janji kosong dari Jepang, tapi dimanfaatkan jadi peluang nyata. Lalu sidang BPUPKI dan lahirnya Pancasila. BPUPKI mengadakan dua sidang besar. Sidang pertama berlangsung pada 23 Mei sampai 1 Juni 1945 dan membahas dasar negara. Tiga tokoh yang menyampaikan gagasan dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Ir Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan konsep Pancasila. Sidang kedua berlangsung memperkenalkan konsep Pancasila. Sidang kedua berlangsung pada 10 sampai 16 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan struktur pemerintahan. Dalam sidang pertama BPUPKI, para tokoh bangsa menyampaikan ide-ide luar biasa. Kita bisa lihat bahwa dasar negara kita bukan muncul tiba-tiba. Soekarno menyampaikan Pancasila yang kita kenal sekarang. Lalu pada sidang kedua mereka menyusun undang-undang dasar, memilih bentuk negara kesatuan, dan menyiapkan sistem pemerintahan. Ini membuktikan bahwa kemerdekaan kita disiapkan dengan sangat matang. Lalu ada pembentukan dan anggota. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI untuk melanjutkan tugas dan mempersiapkan kemerdekaan. PPKI beranggotakan 21 orang pada awalnya, dipimpin oleh Ir Soekarno. Anggotanya berasal dari berbagai daerah, kemudian ditambah 6 orang dari luar Jawa. Meski dibentuk oleh Jepang, PPKI sepenuhnya dikuasai oleh bangsa Indonesia dan tidak bergantung pada Jepang dalam pengambilan keputusan. PPKI ini adalah tahap lanjutan. Kalau BPUPKI lebih ke konsep dan perumusan. PPKI adalah pelaksana. Setelah Jepang makin terdesak, PPKI dibentuk dan para anggotanya adalah tokoh-tokoh kita sendiri. Walaupun Jepang yang mengumumkan semua keputusan penting di PPKI itu murni dari bangsa kita. Jadi ini sudah menunjukkan kemandirian dan kesiapan kita untuk merdeka. Lalu ada sidang PPKI dan hasilnya. PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Ir Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia (KNIP). Sidang-sidang selanjutnya
membentuk kementerian dan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, menunjukkan bahwa negara Indonesia sudah siap berdiri secara utuh. Bayangkan, sehari setelah proklamasi, PPKI langsung bergerak. Mereka tidak menunggu-nunggu, UUD 1945 langsung disahkan. Soekarno-Hatta ditetapkan sebagai pemimpin nasional, dan bahkan pemerintah sudah mulai dibentuk. Mereka juga membagi wilayah jadi provinsi dan membentuk KMIP. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan spontan, tetapi penuh rencana dan persiapan yang matang. Lalu kesimpulannya, BPUPKI dan PPKI menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah siap merdeka secara lahir dan batin. Melalui dua lembaga ini, Indonesia memiliki dasar negara, konstitusi, sistem pemerintahan, dan pemimpin nasional sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Hal ini membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan, bukan pemberian dari Jepang. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah, tetapi kerja keras dan kecerdikan para tokoh bangsa. Dengan PPUPKI dan PPKI, Indonesia sudah punya fondasi negara sebelum proklamasi. Jadi saat merdeka, kita sudah benar-benar siap menjalankan pemerintahan sendiri. Ini membuktikan bahwa Indonesia pantas dan layak menjadi negara merdeka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.